الدين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Para habaib alimin ulama, hadirin hadirat rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, pengasuh pesantren Nurul Iman, juga pengasuh pesantren Al-Muttaqin Kiandra, pengasuh pesantren Miftah Budarul Malang, pengasuh pesantren Al-Furqan Uhyal Quran Hidayatul Rosasi Al-Fahmiyah, semuanya kita doakan beliau-beliau semoga dipanjangin umur-umurnya, ditambah berkah ilmu-ilmunya, disoleh-solehakan seluruh anak keturunannya, barokah dunia dan akhiratnya. Pejabat pemerintah dalam hal ini dari kepolisian ada Bapak Kapol, juga Babinsa dan Ramil, juga dari sipilnya Bapak Lurah dan jajarannya ke bawah. Mudah-mudahan ditambah-tambah amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jamaah hadir dalam rangka pengajian rutin FKDKM yang dikemas dengan tahlil haul kedua daripada Ibu Hajah Atikah. Mudah-mudahan beliau di alam kuburnya dijadikan taman-taman surga, diluaskan alam kuburnya, dan keluarga yang ditinggal semoga menjadi keluarga yang soleh-solehah semuanya. Surat yang ke-104 daripada surah-surah Al-Quran ialah surah Al-Humazah. Makiyatun, diturunkan sebelum hijrah. Tis'u ayatin, jumlah ayatnya songok garis miring 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus mutar bola jali. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Bareng ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amatin mumaddadah. Wailun likulli humazatil lumazah. Wailun ini menurut para ahli tafsir ada yang mengatakan wail ini ungkapan kemurkaan, kebencian daripada Allah. Ada yang bilang wailun ini satu gunung di neraka jahanam. Satu riwayat wailun ini nama jurang di neraka jahanam. 3 pendapat. Satu, wail itu ungkapan kemarahan Allah. Wailun, celaka. Likulli humazatil lumazah, orang yang suka ngomongin ustad. Dulu yang ngomongin Kanjeng Nabi diomongin. Humazah di samping ngomongin mencercak. Wailun, dapat kemurkaan Allah. Wailun, gunung di jahanam. Wailun, jurang di neraka jahanam. Bagi siapa? Likulli humazatin lumazah.
bagi tiap-tiap orang yang suka menggunjing sekaligus mencela. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Isra Mi'raj kan Rajab belum ya? Dan nanti aja dah ngajinya dah. Lama uri Jabi ketika aku di Isra Mi'raj kan, aku kata Nabi Rasulullah melewati satu laki-laki yang kulitnya dipotong-potong dengan api neraka, kulitnya disayat-sayat. Maka Rasulullah bertanya, man haula ya Jibril, siapa laki-laki itu wahai Jibril? Jibril menjawab, ialah laki-laki yang di dunianya suka berhias dengan perhiasan yang tidak dihalalkan. Pakai emas, boleh nggak laki-laki? Orang Jawa apalagi jangan. Udah nempel emasnya, emas pantok. Oh, pakai sutra, boleh laki-laki? Kagak boleh. Nganten anyar, spraynya dari sutra. Itu si laki-laki kagak boleh tidur di situ. Harus perempuan doang. Pengantin laki-lakinya kudu di kolong ke sutra atau dipakai terpal. Jadi laki-laki yang suka berhias dengan yang tidak dihalalkan, Rasulullah melihat disayat-sayat kulitnya. Na'udzubillahi min. Rasulullah lewat lagi ke satu lubang yang busuk luar biasa. Lewat ada lubang busuk luar biasa. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada orang di situ banyak, cuman perempuan-perempuan berada di lubang busuk luar biasa. Rasul bertanya, siapa mereka ya Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah perempuan-perempuan yang ketika di dunia suka berhias dengan perhiasan yang tidak dihalalkan. Mana contohnya? Pakai baju tapi sorabi kelihatan, gunungan kelihatan, bokong, lenggak-lenggik kelihatan. Nauzubillahi min dzalik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat lagi, ada orang laki-laki disiksa dalam neraka. Laki-laki ini disiksa dalam api neraka. Siksaannya luar biasa. Ada laki-laki, ada perempuan. Rasul bertanya lagi, siapa mereka ya Jibril? Jibril menjawab, al-hammazun al-hammazat. Itulah laki-laki perempuan yang di dunianya suka menggunjing, ngomongin orang. Kalau menggunjing kebaikan keburukan? Keburukan. Hah? Ada nggak menggunjing kebaikan? Saya sama Ustaz Abi. Ustaz Abi, apa? Ustaz Hari, Masya Allah, dia mah kalau ada orang bagur banget. Ngomongin apa enggak tuh kira-kira? Pokoknya kalau di depan orang rajin banget. Ngomongin bukan tuh? Hah? Berarti ada mabuk mu'alafah. Berarti kalau kagak ada orang kagak begini kan dia. Ngomong itu namanya. Ngomongin. Bagaimana gibah yang diancam keras oleh Allah dengan ayat tadi, wailul likulli humazatil. Imam Ghazali beliau memberikan gambaran gibah yang dapat ancaman keras dari Allah. Pernah satu waktu datang perempuan ke rumah Rasulullah. Kemudian Rasul kebetulan di rumah Aisyah. Kebetulan perempuan itu pendek. Apa? Pendek.
datang ke Rasul, lalu perempuan itu punya hajat, balik lagi. Si perempuan pulang, Aisyah ngomong, ya Rasul, kate amat, astagfirullahaladzim. Umpama ini, tahu nggak kate? Pendek. Rasul gimana? Marah tidak? Rasul marah, Aisyah jangan begitu. Ucapanmu bahaya. Andai kata diludahkan kepada air laut bisa bacin kabeh, bau kabeh. Hati-hati ya, ngomongin. Mana yang termasuk hal-hal yang bisa diomongin kejelekan? Nasab, keturunan. Ada orang lewat, Pak Ustaz, apa? Tahu nggak bocah itu? Kenapa memang? Bapaknya tukang nyopet. Ngomongin, sama ngomongin. Aufi khuluqihi atau budi pekertinya. Ada RT lewat, Ustaz, itu RT tahu nggak? Kenapa emang? Oret tuh, ngomongin juga, sama. Aufi falihi atau perbuatannya. Mana? Ustaz, tuh ada apa? Itu lurah yang orang mah kalau ngaji ngantuk mulu dia mah. Ngomongin sama. Ngomongin dosa. Cuma dosa lurah nyambung sama dia semua. Pilih. Au hatta fi thawbihi, atau baju yang diomongin. Seorang perempuan adek kakak. Adeknya gendut. Udah kayak keling kerupuk kalau dulu tanggung. Kakaknya kurus krempeng, mau kondangan. Ternyata karena buru-buru salah ngambil baju. Yang gendut ngambil baju si kurus, yang kurus ngambil baju si gendut. Kondangan aja. Ada orang yang diamanati oleh gurunya, oleh dianya, kamu kondangan, ini air tolong dihum-hum. Tahu dihum-hum? Air masukin ke mulut, kamu di kondangan jangan ngomong, jangan makan, hum-hum saja. Nyampe di kondangan, orang ini melihat ada anak laki-laki, ada yang dua tadi, yang adik kakak pakai bajunya kebalik. Dia ngomong di hatinya, aduh bloon nama tuh orang, ngaca dulu ngapa, kira-kira begitu. Baru di hatinya doang ngomong jelek. Pulang ke rumah, mana itu airmu? Tok, muntahkan. Begitu dimuntahkan jadi darah. Kenapa? Karena gibah itu seolah-olah memakan daging saudara dalam keadaan bangkai. Ini mendapat ancaman keras daripada Allah Subhanahu. Audarihi, atau yang menjadi target omongan rumahnya. Tuh rumahnya itu bala mulu sih, sama. Wadabatihi, kendaraannya. Ini dapat ancaman dari Allah. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, ghibah ini ada yang bilang dosa besar dan tobatnya lebih susah daripada zina. Kalau zina langsung ke Allah. Kalau ghibah susah, harus nyari lurah dulu minta maaf. Lurahnya kata nggak memaafkan, susah kan? Harus sopok dulu, baru maafkan. Umpama ini Imam Ghazali memberikan gambaran ada beberapa sebab yang menyebabkan seseorang mau menggibah. Satu, karena marah, garis miring dendam. Orang punya marah, punya dendam, biasanya ngomongin kejelekannya apa kebaikannya? Kejelekannya. Yang kedua, mencocok-cocokkan kawan. Kalau cocok kagak diomongin, kagak cocok. Kemana sih itu orang? Jarang hadir. Oh, dia mah terhadir ini. Ngomongin lagi, Pak. Yang ketiga, dengki. Orang dengki, kita dengki sama dia. Kira-kira ngomongin kebaikannya, keburukannya. Keburukannya. Yang keempat, hubul jah.
kumpul jah calon lurah B kan tuh berantem tuh, kira-kira si A si B ngomongin kebaikan keburukan. Kalau bisa kebaikannya, teman-teman kayak kata kelurahan, pokoknya kamu nyoblos yang ono aja, jangan saya. Itu gak kira-kira? Kata yang ono, jangan saya, yang ono saya. Kira-kira begitu enggak? Nah, hubul ya. Kalau bos main insya Allah begitu ya. Suruh nyoblos yang ono apa yang ini? Yang kelima penyebab ghibah itu al-la'bu wal hazal wa tadhik. Lagi main, lagi guyon, lagi ketawaan, biasanya suka menggibah juga. Kalau hidup kagak pengen menggibah, usahakan sendiri saja. Jadi kalau ada orang kabur, insya Allah kagak gibah. Menjauhi gibah lebih berat ketimbang sholat tahajud 1000 rakaat. Nih, ini orang berdua lagi gibah. Kira-kira kita merapat apa menjauh? Aya naon sih? Nah, duha 12 rakaat kuat. Tapi kalau ada orang yang uplek, kira-kira menjauh mendekat. Kalau lagi uplek nih, kira-kira pura-pura kencing apa terus jadi pemirsa? Berat. Nah, makanya menjauhi maksiat berupa gibah bisa 600 derajat pahalanya. Beda dengan duha tahajud. Duha dengan tahajud. Udah digambarkan dalam Asmaul Husna dulu yang dulu. Jadi menjauhi maksiat itu lebih berat daripada melakukan amal ibadah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Wailun kerusakan bagi mereka yang mengupat dan mencela. Wailun kerusakan bagi mereka yang mengumpul-ngumpul harta. Wa 'addadah penafsiran ulama dan beranggapan sekaligus. Pokoknya mah dengan harta, dengan duit yang sabu annama lahu. Pokoknya dengan duit urusan beres. Punya anggapan seperti itu. Itu oleh Allah diomelin juga. Yang sabu annama lahu akhirata. Silakan ngumpul-ngumpul harta asal tujuannya baik. Dah, aku nabung sehari goceng. Buat maulid nanti 2 juta lumayan ceker, boleh. Aku nabung biar banyak duit, nanti aku mati anakku kagak belangsa, kagak minta-minta, boleh. Bahkan Nabi memuji kepada orang yang meninggal kemudian duitnya diberikan kepada anak-anak supaya anak-anaknya ditinggal mati kagak belangsa, kagak minta-minta. Bagaimana ada sahabat yang ketika mati beliau memberikan wasiat, ya Rasulullah, anakku segini, bagaimana kalau aku berikan 2/3 untuk agama? Kata Rasul, jangan 2/3. Umpama duitnya itu ada 4 miliar 2/3 berapa? Ini jadi orang kaya susah, model susah. 2/3. Kata Rasul, jangan. Berapa tuh? Bagaimana kalau hartaku yang 3 miliar, 1 miliar untuk masjid, untuk pesantren? Oh, silakan. At-tulus kafir. Kalau kamu punya harta 3 miliar, 1 miliar untuk agama, 2 miliar untuk warisan, monggo silakan. Lebih baik kamu mati anakmu sugih daripada kamu mati anakmu ketoler-toler minta-minta. Itu lebih oleh Rasul dipuji. Kalla layum badanna fil hutomah. Kalla, jangan seperti itu. Jangan ngomongin berarti ya. Jangan ngumpul-ngumpul harta dan punya sangkaan dengan harta bisa selesai semua urusan, kecuali ada tadi ngumpul-ngumpul hartanya buat sedekah, buat haji, buat umroh.
Buat kalau ada yang datang tamu buat beli nasi, monggo. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Orang-orang yang demikian tadi di atas akan dilempar oleh Allah ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Apa yang kamu ketahui tentang hutamah? Narullahil, neraka yang membakar. Allati tattali'u 'alal afidah, tidak hanya membakar api tapi sampai hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Neraka itu ditutup. Orang mau keluar kagak bisa. Jibril alaihissalam mendengar ada yang wiridan di neraka, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Wah, pasti umat Muhammad nih, jamaah KDKM yang suka wiridan ini. Lapor, ya Allah, ada apa? Saya ingin berbuat kebaikan untuk sahabat saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa emang? Allah gak usah nanya, udah tahu sih. Gak usah nanya Allah mah. Cuman kan ini di dramatis kan. Ada apa Jibril? Di neraka ada yang wiridan. Ya Hanan, ya Manan. Saya ini udah 1000 tahun nih ya Allah. Terus saya ingin mengangkat dia supaya bebas dari neraka. Gimana ya Allah? Silakan datangi ke neraka. Datang ke neraka, ternyata neraka mu'sadah, ditutup. Ya Allah, ditutup. Oh, datangi kuncinya. Siapa? Sehari Malaikat Malik, sahabatku, saudara Malik, aku dapat izin dari Allah untuk masuk ke neraka karena mendengar suara toh. Ya gitu, ya Hanan, yang dengar kamu, dengar. Kenapa nggak selamatin? Nggak ada komando. Ayo cari, dicari. Ini orang yang lihat ya Hanan, ya Manan, kagak ketemu. Itu malaikat, termasuk malaikat Malik, kagak nemu. Padahal sohibul wilayah. Nggak nemu. Luas apa luas kira-kira kalau itu? Oh, Nabi lagi duduk tiba-tiba bangun lagi. Ya, kaget sahabat, ya Rasulullah, apa itu? Itulah batu yang 70 tahun lalu dilempar dari atas jahanam, tadi baru nyampe. 70 tahun baru nyampe. Luas apa dalam? Ya dalam, ya luas. Ya Allah, nggak ketemu. Oleh Allah dikasih alamatnya. RT sekian, RW sekian, gunung sekian, jurang sekian. Didatangi, ternyata sudah gosong Pak. Yang tidak gosong adalah anggota-anggota wudhu. Oh, apa dah? Anggota sujud, muka, 2 telapak tangan, 2 dengkul, ujung-ujung kaki. Datang ke situ malaikat Malik, katanya orang namanya masjid. Bukan yang ini masjid, yang ono. Ada apa Malik? Apakah engkau mau menambah siksaan kepadaku? Engkau tidak karunia sama aku. Tidak karunia. Masya Allah. Udah kamu diam. Dilepasin ke jongking ular-ular, diangkat oleh malaikat Jibril, dicelupin ke Nahrul Hayah, air kehidupan. Itu dicelupin, plung, kinclong, alhamdulillah, masuk ke surga. Cuman di sini ada nih alumni 212. Di sini ada apa namanya? Jahannamiyun. Stempel jahan, berarti pernah masuk jahanam nih orang. Stempel. Ketemu temannya begini disuruh juga. Malu dia. Alumni jahanam. Lalu sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, andai kata kami masuk jahanam, kemudian masuk ke surga, apakah stempel nempel? Nempel. Waduh, malu amat. Hilang nggak? Hilang. Berapa lama hilangnya? Selama kamu di neraka. Di neraka 2 tahun, 2 tahun baru hilang nanti di sana. Mudah-mudahan menjadi alumni jahanam. Langsung ke surga semuanya. Amin ya Rabbal. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah fi 'amadin mumaddadah la ilaha illallah.